Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama sorakan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Tanpa terasa kita masuk di bulan Desember dan bulan yang penuh sukacita. Seberapa kita yang antusias masuk di bulan Desember? Mari lambaikan tangan saudara. Mari beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Di bulan Natal ini Bapak Saudara, saya percaya setiap kita dipenuhi oleh sukacita. Dipenuhi oleh kasih Allah. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita mau berdoa di hadapan Allah untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masuk di bulan Desember. Bulan yang penuh kasih daripada Allah. Bulan yang penuh kebaikan Tuhan. Penuh keindahan Allah. Dan kami bersyukur, kami masuki bulan ini dengan penuh sukacita. Kami masuki bulan ini dengan antusias. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di penghujung akhir tahun ini. Tak pernah kami lihat Tuhan meninggalkan kami. Begitu setianya Engkau Tuhan memelihara kami. Dan hari ini, di minggu ini, minggu yang pertama ini, kami mau masuk bulan Desember dengan hati yang limpah dengan syukur. Kami mau memuji Tuhan, kami mau tinggikan Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan disenangkan atas pujian kami. Sebentar juga kami akan menerima perjamuan kudus. Kami percaya perjamuan kudus yang kami terima adalah sesuatu yang baru daripada Allah. Kami terima semangat, kami terima roh yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Mari yang siap memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, di bulan Desember kita akan mendengarkan lagu-lagu Natal. Dan saya percaya ini akan membangkitkan sukacita kita, membangkitkan semangat kita. Dimanapun saudara berada, mari nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Hey. Sama-sama katakan, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Biar Tuhan disenangkan atas pujian kami. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Sampai lambaikan tangan. Muliakan Tuhan. Gloria. Gloria. Mari orang-orang yang bersukacita memasuki bulan Desember, beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Biarlah musik memuji nama Allah. Hey. Mari sambil menari bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyanyikan Gloria. Gloria.
surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakhlukkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey! Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakhlukkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sama-sama sorakan haleluya. Biar Tuhan disenangkan atas pujian kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Allah. Dalam hadirat-Mu, dalam kekudusan-Mu, kami datang Tuhan. Ini kami ya Allah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan seluruh surga sujud menyembah. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kekudusan-Mu ya Allah, kekudusan-Mu penuhi kami ya Allah, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami Yesus selamanya Tuhan. Kami tinggikan Engkau, sebab Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah kudus Tuhan. Terima kasih Yesus ya Allah. Segala bata karamas yang daralamu, segala bata kasih yang dapat ya Allahku Tuhan, kami tinggikan. Oh Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau
pujian. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, sungguh layak dipuji, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your. Disenangkanlah kau Tuhan atas pujian kami. For your name is great and worthy to be praised. You are worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to. For your name is great and worthy, Lord. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Layak ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Allah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom saudara-saudara yang kekasih, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Desember dan suasana Natal sudah terasa di mana-mana. Kalau saudara lihat dekorasi yang ada di ruangan ini, background-nya juga dalam dekorasi Natal, karena kita memang akan merayakan Natal. Tidak lama lagi, tanggal 24 Desember, kita akan ada ibadah online Natal. GBI, Eklesia, dan saya harap semua saudara-saudara bisa mengikuti ibadah Natal online ini. Nah, saudara-saudara, saya hari ini akan berkhotbah dengan judul The Answer, jawaban. Semua kita ketika ada masalah, kita membutuhkan jawaban. Dan siapakah yang bisa menjawab semua masalah-masalah pergumulan-pergumulan kita? Hari ini kita mau belajar dari seorang kepala penjara. Dia bukan murid Tuhan, dia bukan orang Yahudi, dia beroleh anugerah Tuhan ketika dia mengalami masalah dan dia menemukan jawabannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita membaca kisahnya di dalam Kisah Rasul pasalnya ke-16 ayat 27 sampai 36. Kisah Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 36. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka
dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu dan sekarang dan pergilah dengan selamat. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ayat-ayat yang kita baca ini adalah sebagian kisah tentang Paulus dan Silas yang karena mereka melayani, memberitakan Injil, mereka kemudian dipenjarakan di penjara kota Filipi. Dan ketika mereka dipenjarakan, mereka ditaruh di penjara bagian paling tengah karena mereka dianggap sebagai narapidana yang berbahaya. Nah, saudara-saudara, bukan hanya ditaruh di penjara bagian paling tengah, tetapi mereka juga dibelenggu, dipasung, saudara. Tapi tengah malam mereka memuji Tuhan dengan luar biasa dan mujizat terjadi. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan saudara-saudara, akhirnya pintu-pintu penjara, ensel-enselnya penjara itu bergoncang dan pintu penjara terbuka. Dan juga pasungan belenggu daripada Paulus dan Silas itu terbuka. Saudara, apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas mengalami kelepasan seperti itu? Bagaimana respon daripada kepala penjara? Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-27 berkata begini. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Alkitab berkata, kepala penjara itu menghunuskan pedang, mau bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia menyangka Paulus dan Silas telah melarikan diri. Saudara-saudaraku, karena pada masa itu kepala penjara punya tanggung jawab yang besar. Kalau sampai ada tahanan yang lepas, yang melarikan diri, maka saudara, hukumannya sangat berat. Dia bisa dihukum dengan hukuman mati. Itulah sebabnya ketika dia menyangka Paulus dan Silas sudah melarikan diri, maka dia begitu ketakutan. Dia merasa gagal melaksanakan tugasnya. Dia ingat bahwa dia pasti akan dihukum mati. Dia menjadi frustasi. Itulah sebabnya dia ambil pedangnya. Dia mau bunuh dirinya. Untung Paulus dan Silas ternyata tidak melarikan diri. Paulus dan Silas mencegah kepala penjara itu untuk membunuh diri. Bahkan bukan hanya itu, Paulus dan Silas melayani kepala penjara dan membawanya kepada Kristus sehingga kepala penjara itu bisa diselamatkan. Bukan hanya kepala penjara, tapi seisi rumahnya juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka semuanya bisa memberi diri dibaptis dan diselamatkan. Saudara-saudara, ini cerita luar biasa sekali. Ini kisah yang luar biasa sekali. Bagaimana seorang kepala penjara yang tadinya hopeless, kehilangan pengharapan, mau bunuh diri, akhirnya berjumpa dengan Kristus, diselamatkan. Bukan hanya itu, kalau saudara membaca kisah-kisah selanjutnya, maka ternyata Tuhan menolong kepala penjara itu. Kenapa? Karena ternyata ada pesan dari pembesar kota yang menyuruh kepala penjara itu melepaskan Paulus dan Silas. Luar biasa pertolongan Tuhan baginya. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada kepala penjara? Dia mau bunuh diri karena dia menyangka Paulus dan Silas telah melarikan diri. Dia kehilangan pengharapan akan masa depannya. Ternyata juga banyak terjadi pada orang masa sekarang ini. Ada banyak orang sekarang ini karena kehilangan pengharapan, akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Dan kasus bunuh diri di masa pandemi di Indonesia ini meningkat dari hari ke hari. Minggu yang lalu kita ini dikejutkan dengan kabar ada seorang selebgram yang meloncat dari lantai 4 di hotel tempat dia menginap. Dia bunuh diri. Saudara-saudaraku, sebelumnya ada seorang ibu yang menggantung dirinya.
Dan sebelum dia menggantung dirinya, dia meracuni 3 orang anaknya. Juga kalangan remaja dihinggapi oleh kecenderungan untuk bunuh diri juga. Ada seorang anak SMP yang bunuh diri karena tekanan belajar online. Saudara-saudara, rupanya ada banyak tugas-tugas dari belajar online yang menekan dia. Dan dia tidak sanggup, akhirnya kemudian dia bunuh diri. Bukan hanya anak SMP, dan 2 minggu sebelumnya ada juga seorang anak SMA yang bunuh diri karena tidak kuat dengan tugas-tugas belajar dari sekolah online. Jadi saudara lihat, ada banyak orang sekarang ini suka mengambil jalan pintas bunuh diri. Jalan pintas bunuh diri. Kenapa banyak orang sekarang mengambil jalan pintas bunuh diri? Ada beberapa alasan. Ada orang bunuh diri karena dia putus asa. Dia kehilangan pengharapan. Kalau orang sudah kehilangan pengharapan, maka orang itu akan, saudara-saudara, melihat segala sesuatunya dalam kegelapan. Dia tidak lagi ada kemauan, dia tidak ada lagi keinginan untuk tetap hidup. Itulah sebabnya saudara harus terus memiliki pengharapan. Selagi saudara punya pengharapan, walaupun hanya setitik pengharapan, maka itu akan memampukan saudara tetap teguh berdiri menghadapi badai masalah, menghadapi gelombang pergumulan yang terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara dengarkan saya, berharaplah di dalam Tuhan Yesus, karena selalu ada pengharapan di dalam Yesus, dan pengharapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Kalau saudara berharap di dalam Tuhan Yesus, maka saudara akan mendapat kekuatan dan akan mendapatkan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan saudara. Alasan yang lain, kenapa ada orang bunuh diri? Karena dia mengalami depresi dan gangguan-gangguan kejiwaan lainnya. Orang mengalami depresi karena tekanan-tekanan pergumulan, tekanan-tekanan beban pikiran yang terus-menerus datang dalam hidupnya. Juga karena ada goncangan-goncangan kejiwaan yang dia alami, membuat dia menjadi depresi. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kalau saudara hidup hari ini, maka jangan hidup terlalu banyak pikiran. Udah, kalau saudara ada masalah, belajar serahkan kepada Tuhan. Jangan dipikirin terus, dipikirin terus. Belajar untuk jangan jadi orang yang baperan. Dikit-dikit galau. Kalau ada masalah langsung khawatir, cemas. Hei, saudara-saudara yang suka khawatir, ingat perkataan Tuhan Yesus. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Kalau saudara khawatir, aduh nanti besok mau makan apa? Aduh nanti bulan depan bagaimana bayar cicilan? Aduh nanti bulan depan bagaimana kebayar gaji karyawan? Ingat perkataan Tuhan Yesus, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Wow, ini perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara, kita ini lebih berharga dari burung-burung yang dipelihara oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya bahwa kita juga pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau saudara khawatir akan hari esok, ingat perkataan Tuhan Yesus berkata begini, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi jangan kesusahan kemarin saudara bawa ke hari ini. Kesusahan minggu lalu, bulan lalu masih saudara pikirin terus sampai hari ini. Ayo belajar untuk menghadapi kesusahan saudara day by day, hari lepas hari, hari lepas hari. Kalau hari ini saudara ada masalah, saudara doa, serahkan sama Tuhan dan lepaskan. Ketika hari ini sudah berlalu, rilis, lepaskan
Udah, jangan dipikirin lagi. Jangan besok masih dipikirin. Minggu depan masih dipikirin. Ayo, ingat janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus juga pernah berkata begini, apakah dengan khawatir kau bisa merubah sehasta saja jalan hidupmu? Artinya kekhawatiran tidak bisa mengubah apa-apa. Malah kekhawatiran membuat kita jadi stres, jadi depresi. Ayo Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu belajar serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Alasan yang lain, kenapa orang bunuh diri adalah karena tren zaman now. Dan ini yang sangat mengkhawatirkan. Ada banyak orang sekarang ini dikit-dikit jalan pintas bunuh diri. Ada masalah dikit jalan pintas bunuh diri. Dia tidak berani untuk hidup. Dia berani mati tapi dia tidak berani untuk hidup. Kita ini harus berani untuk hidup. Jangan hanya berani untuk mati. Saudara-saudaraku, berani menghadapi hidup. Pergumulan apapun, mari kita hadapi. Jangan ikuti tren zaman now sekarang ini. Makanya tidak heran ada banyak kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan oleh para remaja. Kenapa? Karena mereka melihat figur-figur publik banyak yang bunuh diri. Bahkan rohaniawan, pendeta bunuh diri juga. Makanya mereka mengikuti tren ini. Kalau saudara orangnya yang sekarang sedang mau mengikuti tren ini, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukan tren yang cool, tapi ini tren yang membinasakan. Ini tren yang menghancurkan. Jangan mengikuti tren ini. Alasan yang lain, kenapa orang bunuh diri adalah karena hasutan setan. Hati-hatilah saudaraku, setan itu motonya adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Itu motonya setan. Dan dia selalu ingin mencuri kehidupan itu dari kita. Dan dia ingin membunuh kita. Makanya dia selalu menghasut kita. Orang yang sedang dalam masalah pergumulan itu suka dihasut sampai sekarang. Udah bunuh diri saja, udah bunuh diri saja. Kalau saudara orangnya hari ini yang sedang dihasut oleh setan, tengking setan itu dalam nama Yesus. Tengking, suruh pergi. Supaya saudara bebas dari hasutan setan itu. Nah, kita jangan bunuh diri. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 20 ayat 13, jangan membunuh. Jangan membunuh itu bukan hanya tidak boleh membunuh orang lain, tapi juga tidak boleh membunuh diri kita sendiri. Jadi kalau kita bunuh diri, itu berarti melanggar firman Tuhan. Dan orang yang bunuh diri, berarti dia tidak ada kesempatan untuk bertobat. Dia melanggar firman Tuhan tanpa dia bertobat. Dan itu berarti nanti di akhirat, dia akan menerima hukuman dari Tuhan. Itulah sebabnya jalan yang paling bagus adalah hindarkan dirimu dari upaya bunuh diri. Kalau ada saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah ini dan mungkin dalam hati berkata, ini adalah ibadahku yang terakhir, habis itu aku mau bunuh diri. Ayo batalkan rencanamu itu. Karena ketika kau bunuh diri, kau melanggar firman Tuhan. Dan itu berarti kau berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, untung ada Paulus dan Silas di situ yang mencegah kepala penjara itu bunuh diri. Di dalam ayat 28 dari Kisah Rasul pasal 16, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Wow, luar biasa. Untung ada Paulus dan Silas. Kami ada di sini. Dan selamatlah kepala penjara itu. Bapak Ibu yang kekasih, ada begitu banyak orang seperti kepala penjara zaman ini yang sedang stres, yang sedang frustasi, yang sedang hopeless, yang mengalami depresi, yang mungkin sedang dihasut oleh iblis untuk membunuh dirinya, yang mungkin mau ikut-ikutan tren zaman now, mau bunuh diri. Ada orang-orang yang sekarang sedang berada dalam keadaan yang malang seperti ini. Saya dorong Bapak Ibu, ayo
Mari kita menjadi Paulus dan Silas. Mari kita berkata kepada mereka, jangan celakakan dirimu. Kami ada di sini. Ayo katakan bersama-sama saya. Kami ada di sini. 2, 3. Kami ada di sini. Iya. Ayo kita harus punya beban kepada orang-orang yang hari ini sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah yang berat. Katakan kepada mereka, kami ada di sini. Dan kami siap untuk mendoakanmu. Kami siap untuk menguatkanmu. Kami siap untuk meneguhkanmu. Kami siap untuk menasihatimu. Kami siap untuk mengangkat kehidupanmu. Kami siap untuk menolongmu. Kami siap untuk membawamu kepada Kristus. Kami ada di sini. Kadang-kala ketika ada orang yang punya masalah, punya beban begitu berat, kadang-kala kita hadir bersama mereka, memeluk mereka, itu sudah cukup bagi mereka. Mereka merasa ada orang yang mendampingi mereka. Dan bukankah sekarang ini kita membutuhkan kekuatan dari orang lain? Kita nggak bisa hidup sendiri, apalagi di masa pandemi ini. Itulah sebabnya saya mendorong setiap saudara-saudara, ayo untuk tergabung dalam sel grup kita, dalam Ecclesia Family, EF kita. Karena ketika saudara tergabung di dalam EF, saudara tidak sendiri lagi. Ada teman-teman rohanimu, ada teman sel grupmu yang akan berkata kepadamu, kami ada di sini, yang akan terus mendampingimu, mendoakanmu. Kau tidak akan sendiri lagi. Coba, saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan kepala penjara itu. Seandainya Paulus dan Silas tidak ada di situ, tepat pada waktunya, pasti dia akan bunuh diri. Dan kalau dia bunuh diri, maka keluarganya juga pasti akan celaka. Keluarganya pasti tidak akan bisa kenal Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, Paulus dan Silas menjalankan perannya. Dia datang menolong kepala penjara itu, sehingga kepala penjara itu diselamatkan. Bukan hanya dia diselamatkan, tapi juga seisi rumahnya diselamatkan. Wow, bukankah ini berkat yang luar biasa, saudaraku? Tidakkah saudara punya beban untuk bisa menolong kepala-kepala penjara akhir zaman ini sedang ada di dalam keadaan yang hopeless? Tidakkah saudara punya beban untuk bisa merangkul mereka, membawa mereka datang kepada Kristus? Ayo saudara-saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang egois. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kita, mari kita membawa keselamatan itu juga kepada orang lain. Kita bawa kekuatan itu kepada orang lain. Kita ulurkan tangan kita kepada orang lain untuk bisa menolong mereka. Jadi, jadilah Paulus dan Silas akhir zaman yang bisa menolong banyak orang. Dan juga saudara-saudara, jangan saudara sendiri. Jangan seperti kepala penjara itu hanya seorang diri. Ayo saudara masuk, tergabung di dalam EF kelompok sel. Ada manfaatnya kalau sudah tergabung dalam kelompok sel. Manfaatnya adalah saudara tidak sendiri lagi. Karena ada orang-orang, teman-teman rohanimu, anggota sel grupmu yang akan selalu siap mendampingimu dalam keadaan apapun. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara tergerak untuk bergabung di dalam kelompok sel gereja Ecclesia, silakan saudara bisa segera mendaftar di online ministry daripada gereja kami, dan saudara bisa ketik nama saudara, masukkan identitas saudara, nanti dari gereja akan segera menghubungi saudara. Puji Tuhan. Nah, jadi kepala penjara itu dibawa oleh Paulus dan Silas datang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ketika ditawarkan Kristus kepada kepala penjara itu, maka dia buka hati, dia terima Kristus. Dan apa yang terjadi ketika kepala penjara itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Coba kita baca ayat 34 berkata begini. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya
membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, kepala penjara itu, dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara perhatikan, ayat ini berkata, ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya. Ketika dia percaya sama Tuhan, keselamatan turun atas dia. Karena yang bisa menyelamatkan kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu kita buka hati, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka terjadilah keselamatan atas diri kita. Dan ternyata bukan hanya kepala penjara itu sendiri yang selamat, tapi juga seisi rumahnya selamat. Karena Alkitab berkata seisi rumahnya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan luar biasa saudara-saudara. Jadi seisi rumahnya juga selamat. Jadi terjadi keselamatan terhadap seisi rumah kepala penjara itu. Saya percaya saudara rindu seisi rumahmu juga diselamatkan. Dan kalau saudara rindu seisi rumahmu diselamatkan, bawalah mereka kepada Kristus. Saudara perhatikan, ini kepala penjara, dia ajak Paulus dan Silas ke rumahnya. Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman kepada orang-orang di rumahnya. Jadi ada upaya, ada usaha dari kepala penjara itu. Kenapa saudara tidak berusaha supaya seisi rumahmu juga bisa mendengar firman Tuhan? Kenapa saudara tidak berusaha supaya seisi rumahmu juga bisa menjadi orang percaya? Mungkin usahamu berupa doa, mungkin usahamu berupa puasa, juga mungkin usahamu berupa saudara buka rumahmu menjadi tempat kelompok sel, sehingga ketika sharing firman Tuhan dilakukan di kelompok sel, maka orang-orang di rumahmu bisa mendengarkan sharing firman Tuhan dan mereka kemudian bisa diselamatkan. Dan ini banyak terjadi di gereja kita. Ada seorang ibu yang suaminya belum percaya. Lalu kemudian dia minta izin kepada suaminya supaya ada kelompok sel diadakan di rumahnya. Dan suaminya mengizinkan. Lalu kemudian diadakanlah kelompok sel di rumahnya. Dan ketika kelompok sel di rumahnya, pertama-tama suaminya itu ngumpet di kamar. Tapi walaupun di kamar kan dia dengar suara orang lagi menyanyi, memuji Tuhan. Dan suara lagi orang sharing bawakan firman Tuhan. Dan rupanya dia tertarik. Kali kedua ketika kelompok sel di rumahnya, dia tidak lagi di dalam kamar. Tapi dia sudah pindah di ruang makan. Dan kali ketiga dia ikut kelompok sel. Dan akhirnya suaminya ini kita baptis. Ini kan sebuah upaya saudaraku. Jadi jangan saudara batasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib. Kalau saudara percaya sama Tuhan Yesus, terjadi keselamatan atas dirimu. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kepala penjara itu dia percaya kepada Tuhan Yesus? Terjadi perubahan hidupnya. Coba saudara lihat, dia kok bisa mengundang Paulus dan Silas ke rumahnya lalu menjamu mereka. Di ayat sebelumnya dia membasuh bilur-bilur, bekas-bekas luka daripada Paulus dan Silas. Karena Paulus dan Silas sebelum dipenjarakan itu didera, dicambuk dengan luar biasa. Dan ada bekas lukanya. Itu dibersihkan oleh kepala penjara ini. Wow, luar biasa. Padahal sebelumnya kepala penjara ini memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara bagian tengah. Membelenggu. Jadi memusuhi Paulus dan Silas. Sekarang setelah percaya Tuhan terjadi perubahan. Sekarang malah dia melayani Paulus dan Silas. Memang orang itu kalau sudah terima Yesus pasti terjadi perubahan di dalam hidupnya. Coba lihat Sakeus. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, terjadi perubahan. Dia berkata kepada Yesus, separuh hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang kuperas selama ini, kukembalikan 4 kali lipat. Lihat, ini perubahan yang terjadi pada Sakeus ketika dia percaya Yesus. Kalau kita percaya sama Yesus, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau saudara tidak berubah-berubah, saya mempertanyakan, benar nggak ini Yesus ada dalam hatimu? Benar nggak saudara sudah percaya sama Tuhan? Kalau hidupmu dulu mabok, sekarang sudah jadi percaya masih mabok, berarti saudara-saudara belum ada Yesus dalam hidupmu. Sebab kalau saudara percaya sungguh-sungguh, maka pasti ada perubahan
dalam hidup saudara. Ada seorang namanya John Newton. Siapakah John Newton ini? Dia yang menciptakan lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet that sound. Ya, saudara pasti tahu lagu itu ya. Saudara, John Newton ini adalah anak dari seorang kapten kapal. Dan ketika usia 11 tahun dia sudah dibawa oleh papanya untuk berlayar. Dan kemudian ketika dia dewasa, dia juga menjadi kapten kapal. Kapal budak yang mengangkut budak-budak. Dan satu hari, ketika dia sedang membawa budak-budak di pelayaran, di tengah samudera terjadi badai yang sangat dahsyat sekali. Sehingga karena badai itu kapalnya hampir tenggelam. Nah, gara-gara badai inilah terjadi pertobatan dalam hidup Newton. Saudara, dia buka hati, dia terima Yesus. Karena sebelumnya sebagai kapten kapal hidupnya berantakan. Hidupnya benar-benar hidup dalam kegelapan. Tapi lewat saudara-saudara, badai itu dia mengalami pertobatan. Dan setelah dia bertobat, hidupnya berubah. Dia meninggalkan pekerjaannya sebagai kapten kapal. Dia meninggalkan dunia gelapnya. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, jadi orang yang telah berjumpa dengan Tuhan, pasti terjadi perubahan dalam hidup saudara. Kalau saudara ingin berubah hidup saudara, tidak ada cara lain. Bukalah hatimu, minta Yesus masuk ke dalam hatimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada sukacita. Coba saudara perhatikan di dalam ayat 34 tadi. Dan kepala penjara ini begitu bergembira. Kenapa dia gembira? Karena dia dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Orang kalau percaya sama Tuhan tuh ada sukacita di hatinya. Ya. Karena itu kalau saudara lihat ibadah-ibadah kita, ibadah yang penuh sukacita. Kenapa? Karena ini adalah kumpulan orang-orang yang telah menerima Yesus. Kalau Yesus ada di hati kita, ada sukacita yang luar biasa. Dan sukacita yang Yesus berikan itu sangat beda dengan sukacita yang dunia berikan. Kalau sukacita dari dunia itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungannya berubah, COVID datang, maka krisis ekonomi datang, sukacita bisa hilang. Tapi sukacita oleh Tuhan Yesus tidak akan bisa dipengaruhi oleh lingkungan. COVID datang, melanda ekonomi, keuangan keluarga, melanda pekerjaan, melanda kesehatan kita positif COVID, sukacita itu tetap ada dalam hati kita. Tidak pernah akan hilang. Kita bisa tetap bersukacita, bersyukur di tengah-tengah pergumulan kita. Inilah sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat, saudaraku, apa yang terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kepala penjara itu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Coba lihat. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 35 sampai 36 dikatakan begini. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Saudara, lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Membuat kepala penjara itu tidak ada beban lagi. Tadinya penuh beban. Bagaimana? Ini kan sekarang dia sama Paulus dan Silas sudah menjadi teman ini. Kenapa? Sudah seiman. Bahkan dia sudah menjadi murid Paulus dan Silas. Masa harus tetap menangkap Paulus dan Silas, masukkan dia ke dalam penjara? Tapi kalau dia tidak masukkan dalam penjara, ini bahaya. Nyawanya terancam. Jadi ini kan serba salah. Ada dilema ini. Seperti makan buah si malakama. Kalau melepaskan Paulus dan Silas, dia pasti akan terjancam hukuman. Tapi kalau dia memenjarakan Paulus dan Silas, maka dia juga pasti nggak enak hati. Saudara, tapi di saat-saat seperti itu, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Justru pembesar-pembesar yang menyuruh kepala penjara itu memenjarakan Paulus dan Silas, justru mereka yang memberikan kabar, menyuruh melepaskan Paulus dan Silas. Lihat, pertolongan Tuhan itu di luar akal kita.
Pertolongan Tuhan itu melampaui logika kita. Siapa yang bisa menggerakkan hati para pembesar itu? Yang tadinya para pembesar itu begitu marah kepada Paulus dan Silas. Tapi kok sekarang bisa melepaskan Paulus dan Silas? Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati orang. Tuhan menolong kepala penjara itu tepat pada waktunya. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka pergumulan-pergumulan yang saudara alami, Tuhan pasti akan tolong. Dia punya 1001 cara untuk menolong saudara. Dia punya jalan-jalan yang ajaib untuk dibukakannya bagi saudara. Dia punya cara yang terbaik untuk bisa membuka jalan bagi saudara. Karena itu, ayo saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, kita jadi pasrah sama Tuhan. Terserah Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Kita tidak akan memaksa kehendak kita, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Justru ketika kita punya iman yang seperti inilah, pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih kami hari ini mendengarkan khotbah yang luar biasa. Ada jawaban di dalam Engkau. Karena Engkaulah yang selalu bisa menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan kami. Itulah sebabnya kami tidak perlu khawatir lagi. Kami tidak perlu stres lagi. Kami tidak perlu kehilangan pengharapan lagi. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu buka jalan bagi kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka. Seperti Engkau menolong kepala penjara. Tolonglah juga mereka. Apapun pergumulan mereka. Apapun masalah mereka. Tolonglah juga Tuhan mereka. Dan hamba juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang berkomitmen untuk mau tertanam dalam sel grup, Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka tidak sendiri lagi. Dan biar Roh Kudus yang menuntun mereka, supaya mereka bisa bertumbuh rohani mereka di sel grup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk khotbah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Silakan siapkan roti atau crackers atau biskuit di rumah saudara. Juga silakan saudara siapkan jus anggur atau jus buah yang lain di rumah saudara. Dan sebelum kita mengikuti perjamuan kudus ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di ibadah online ini. Hamba berdoa biar Tuhan memberkati roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Kiranya berkat perjamuan kudus turun atasnya dan kami semuanya mengalami kuasa dari perjamuan kudus. Layakkan hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Mari ambillah roti. Saudara bisa membagikan roti kepada keluarga saudara. Dan juga silakan mengambil cawan anggur. Saudara juga bisa membagikannya kepada keluarga saudara. Baik. Kalau sudah siap semuanya, mari silakan bangkit berdiri. Sebelum kita makan dan kita minum, saya mau bertanya kepada saudara, ada 2 pertanyaan dan kalau saudara percaya boleh menjawab amin. Pertanyaan pertama, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Pertanyaan kedua, bukankah cawan anggur yang olehnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Baik, mari dengarkan firman Tuhan, angkat roti, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Mari angkat cawan anggur, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, terima kasih. Kalau saudara sakit, tumpangkan tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Dan saya mau berdoa bagi engkau. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang tertumpang pada bagian tubuh umatmu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka disembuhkan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, penyakit sembuh. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat kesembuhan ilahi masih terjadi sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Kalau saudara punya pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan, mari angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa bagi engkau. Tuhan juga melihat umatmu yang mengangkat tangan, mereka punya pergumulan dalam keuangan mereka. Hamba berdoa biar Tuhan kiranya menolong. Bukalah jalan, bukalah tingkap langit, bukalah berkat, kirimkanlah berkat kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah dagangan mereka, berkatilah perusahaan mereka, berkatilah Tuhan. Oh Tuhan, pekerjaan mereka. Kalau mereka kena PHK, oh bukalah jalan bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Beri hikmat kepada mereka untuk bisa memulai usaha yang baru. Oh Tuhan, tolong setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih setiap usaha yang mereka jalankan. Tuhan memberkati. Usaha apapun Tuhan, kiranya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Haleluya. Perjamuan kudus kita sudah selesai pada hari ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hengkiso. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Hengkiso lebih dahsyat lagi. Saat ini kami rindu menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Eklesia. Bapak Ibu bukan orang asing bagi kami, kita keluarga di dalam Tuhan. Kami rindu menyambut Bapak Ibu. Mari bergabung bersama dengan GBI Eklesia dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota jemaat dengan cara scan QR online ministry GBI Eklesia yang tertera di layar televisi atau gadget Bapak Ibu saudara terkasih. Saat ini saya akan menyampaikan praise report. Ada jemaat GBI Eklesia yang bersyukur kepada Tuhan karena sejak bulan Februari yang lalu ia di PHK oleh perusahaan di mana dia bekerja, ia kehilangan pekerjaan, ia kehilangan penghasilan, tetapi saat itu dia berharap kepada Tuhan, dia bergumul dan puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepadanya, ia merintis sebuah usaha dan sampai saat ini Tuhan memberkati usahanya dengan luar biasa. Ada pasangan suami istri yang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan mereka untuk mengadopsi seorang anak. Bagi mereka ini adalah berkat Tuhan yang sangat besar di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Puji Tuhan. Saat ini kita akan membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja dengan cara scan QR persembahan yang tertera di layar televisi atau gadget Bapak Ibu sudah terkasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan persepuluhan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu.
Engkau menggenapi Maliaki 3 ayat 10, 11, dan 12. Kiranya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah atas umat-Mu. Engkau menghardik belalang-belalang pelahap dari kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk umat-Mu yang membawa persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, dan juga persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai dengan sukacita. Kami siap memberi karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, salam kemenangan. Kita berjumpa kembali dalam Eklesia Flash News. Apa kabar Anda di hari Minggu yang dahsyat ini? Saya berharap kasih dan karunia Tuhan selalu beserta saudara sekalian. Berikut ini beberapa agenda untuk minggu mendatang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya Pendeta Salomon Bentubing, Gembala Sidang Jemaat GBI Tordauli. Kami mengucapkan terima kasih atas subsidi PME yang sudah kami terima. Tuhan memberkati. Syukur kami sudah disubsidi bulan November ini. Terima kasih buat Bapak Hengkiso, Gembala Sidang GBI Eklesia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih PME. Shalom. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Nama saya Nisa, nama anak saya Kelvin Junior Moy, usianya 5 tahun. Pengalaman saya sejak anak saya masuk di Diamond Class adalah saya sangat terbantu. Perubahan pada Kelvin sudah sangat banyak selama dia join di Diamond Class. Dari awalnya Kelvin tidak fokus untuk berkomunikasi dan tidak bisa mengikuti instruksi yang saya berikan. Sekarang dia sudah bisa fokus untuk berkomunikasi secara langsung dan bisa mengikuti instruksi yang saya berikan. Kelvin juga sudah bisa mengatakan beberapa kata seperti no, ya, pagi, baik, hore, pintar, dan lain-lain. Bahkan sekarang Kelvin bisa mengikuti gerakan dan lagu. Selama pandemi ini, pembelajaran diganti menjadi online class. Awalnya saya bingung karena Kelvin tidak bisa duduk diam melihat laptop maupun HP. Namun guru di Diamond Class bisa membantu memberikan solusi kepada Kelvin sehingga saat ini Kelvin bisa tetap belajar dengan baik di masa pandemik ini. Terima kasih Diamond Class sudah membantu Kelvin. Semoga Diamond Class bisa berkembang lagi. Terima kasih. Ibadah Natal Gemas akan diadakan pada tanggal 8 Desember 2020 pukul 19.30 dengan tema Bersukacita dan Bertumbuh di Masa Pandemi yang akan dibawakan oleh Pendeta Hengkiso. Acara ini dapat diikuti melalui Zoom dengan ID sebagai berikut.
see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Demikianlah Eklesia Flash News kali ini. Tuhan menyertai saudara. Shalom. Saudara-saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya semua kita sudah dilawat Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dalam perjamuan kudus juga kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita membaca visi gereja kita dengan suara yang keras. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Dan sekarang saudara-saudara arahkan hatimu untuk terima berkat Allah yang besar. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah kata saudara. Tuhan memberkati mata pencarianmu. Engkau akan naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Jika engkau mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dengan setia. Tuhan juga memberkati pertumbuhan rohanimu. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati studimu atau studi anak-anakmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, haleluya. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku. Setiap keluargaku menjadi seperti-Mu. Eklesia adalah rumahku. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku. Setiap keluargaku menjadi seperti-Mu. Eklesia adalah rumahku. Eklesia, Eklesia adalah rumahku. Eklesia adalah rumahku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.